perkenalkan, nama saya Gita Tiara Arnaj, NIM 22843040. Di sini saya akan melanjutkan review buku Menantimu di Ujung Rindu yang ditulis oleh Sinta Yudisya berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh Riri Abdillah. Dalam video sebelumnya kita telah membahas tentang pernikahan kami, yaitu part 1, dan sekarang kita akan melanjutkan ke part 2. Di dalam part 2 ini menceritakan tentang perjalanan 1 bulan sebelum pernikahan, di mana 1 bulan sebelum pernikahan, ibu dari Riri menyuruhnya untuk segera bersiap-siap dengan menggunakan pakaian yang sopan karena akan kedatangan tamu yang sangat istimewa. Setelah menunggu beberapa lama, datanglah seorang ibu yang melihat Riri dengan sangat terkesima. Ibu tersebut meminta Riri untuk menjadi anaknya atau bisa dikatakan menantu untuk si ibu tersebut. Tetapi Riri menolak untuk dinikahkan dengan anak dari ibu tersebut karena ia masih ingin bersanding dengan laki-laki yang ia kagumi sejak 7 tahun sebelumnya. Lalu setelah beberapa hari kemudian, ibu tersebut datang lagi membawa putranya untuk melamar Riri. Ayah dan ibunya Riri ini meminta pendapat Riri bagaimana ia akan menerima atau menolak lamaran tersebut. Tetapi Riri menolak lamaran tersebut karena ia ingin bersanding dengan calon suami pilihannya sendiri. Singkatnya, laki-laki yang akan dijodohkan dengan Riri ini sedang menghafalkan Al-Quran sebanyak 3 juz, dan ia juga merasa sangat malu jika menikah dengan Riri. Berbeda dengan laki-laki calon pilihan Riri, dia itu sangat penghafal Al-Quran 30 juz dan juga cocok. Berbeda dengan laki-laki yang ia kenal. Yang Riri pilih ini adalah laki-laki yang tidak pernah menyakiti Riri, tidak pernah caper dan juga sejenisnya, serta Riri ini tahu bahwa dia merupakan laki-laki yang selalu baik dan akhlaknya itu sangat santun, ibadahnya juga rajin dan memiliki hafalan Al-Quran. Makanya Riri ini tuh sangat jatuh cinta, dan pada saat itu yang mengungkapkan perasaannya duluan itu adalah Riri, karena Riri berpikir bahwa masa sih ada laki-laki yang sudah tepat di depan mata dianggurkan saja. Makanya ia bertekad untuk menembak laki-laki tersebut. Singkat cerita, di bulan November tahun 2009, seorang ibu datang bersama anaknya membawa beberapa hantaran dan juga kue bolu kenangan. Nah, pada saat itu anak dari si ibu ini mengajak Riri untuk bertaaruf, dan saat taaruf itu berkenalan tentang kegiatan dan juga penghasilan yang dihasilkan oleh laki-laki tersebut. Nah, kemudian laki-laki tersebut itu menjawab penghasilan dari pekerjaannya ia mendapatkan gaji sebesar 750.000 per bulan. Nah, kalau dihitung-hitung memang penghasilan segitu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keesokan harinya, ayahnya Riri ini mengajak untuk berdiskusi 4 mata bersama Riri. Ia membicarakan mengenai hal-hal yang terjadi tentang ta'aruf yang dilakukan oleh laki-laki kemarin. Riri pun heran mengapa ayah dan ibunya ini sangat merestui Riri untuk menikah dengan laki-laki tersebut, sedangkan Riri itu tidak mau karena Riri punya pilihannya sendiri. Dan ketika Riri menolak untuk menerima lamaran tersebut, ayahnya pun berkata, lebih baik kamu menikah atau kamu kembali ke pesantren, karena kalau balik lagi ke pesantren itu Riri mendapatkan ilmu, sedangkan untuk saat ini Riri hanya berdiam di rumah. Jadi apa alasan ayahnya ini untuk terus menolak lamaran-lamaran yang
datang ke rumahnya. Nah, dengan pilihan tersebut Riri merasa bingung dan ia meminta petunjuk pada Allah untuk diberikan jalan yang terbaik untuk kedepannya seperti apa. Setelah meminta petunjuk, akhirnya Riri pun menerima dan memasrahkan dirinya untuk menerima lamaran dari laki-laki yang datang ke rumahnya kemarin bersama orang tuanya. Dan ayah ibu Riri setuju dan yakin bahwa laki-laki tersebut adalah laki-laki yang terbaik untuk anaknya atau untuk Riri. 3 minggu menjelang pernikahan, Riri pun ditanya oleh calon mertua atau ayah dari laki-laki tersebut. Ditanyalah tentang mahar yang ia inginkan, lalu bertanya ingin mobil atau rumah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan mahar. Riri pun tidak meminta apa-apa, jadi Riri itu mengembalikan lagi kepada pihak laki-laki ikhlasnya memberi apa dan bagaimana agar tidak merendahkan Riri juga. Riri pun membagikan beberapa undangan kepada teman-teman dekatnya. Kemudian beberapa teman dekatnya ada yang tidak menerima karena teman-temannya merasa didahului oleh Riri. Singkat cerita, di hari pernikahannya Riri merasa bahwa ia telah menulis dan memulai sejarah baru dengan laki-laki yang mungkin sebelumnya tidak ia harapkan. Setelah menikah, Riri menjadi pribadi yang lebih taat pada agama dan juga menutup auratnya lebih tertutup. Tadinya jilbab hanya menutup kepala dan leher, sekarang jilbab Riri menutup dari kepala hingga ke dada dan menutup punggung. Dan pada saat itu juga alhamdulillahnya laki-laki atau bisa dikatakan suami Riri ini mengajarkan kepada Riri agar menjadi pribadi yang memiliki akidah dan pemahaman yang harus dipegang teguh. Juga sikap seperti apa yang harus ditonjolkan sebagai seorang muslim. Mungkin untuk part 2 dicukupkan sekian. See you di minggu depan. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.